selamat datang di channel Alfi99. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Alfi99. Aku doain semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai janji aku di video kemarin, kali ini aku bakalan menceritakan kisah perjuangan saya waktu melahirkan anak kedua saya gitu, yang melalui persalinan secara sesar atau operasi. Kayak gimana cerita aku? Tonton video ini sampai selesai ya. Video sebelum ini kan aku cerita tentang bagaimana proses perjuangan saya waktu melahirkan anak pertama saya dengan cara normal. Itu juga mengerikan. Ini saya kira itu dulu ya, melahirkan itu kata orang-orang itu lebih enakan aja pakai normal aja gitu. Karena apa? Karena normal itu katanya lebih sakit. Ternyata saya sudah mengalami secara langsung yang namanya lahiran secara operasi itu jauh lebih sakit gitu guys. Dan sakitnya itu kita bawa sampai kita nanti tua dan sampai umur kita itu selesai gitu. Menurut saya sendiri ya. Jadi gini, waktu itu menurut dokter kan diprediksi anak kedua saya itu lahir pada tanggal 17 Agustus nih, tahunnya tahun 2022 gitu. Sekarang anaknya sudah gede, ini sudah umur 2,5 tahun gitu guys. Jadi waktu itu aku udah ngerasain rasanya agak kayak mulus-mulus gitu, berbeda dengan anak yang pertama. Kalau pertama kan saya langsung mengeluarkan air ketuban, tapi di anak kedua saya ini saya langsung merasakan perut saya tuh rasanya mulus-mulus gitu, kayak mau BAB cuma nggak keluar gitu. Jadi waktu itu juga terjadi malam, kayak anak pertama sama malamnya. Hari itu hari Kamis gitu ya guys, hari Kamis kalau nggak salah sekitar habis isak saya rasanya mulus-mulus, terus sama dokter nih, terus dibawa ke puskesmas, diperiksa katanya baru buka 1 gitu kan. Terus sama keluarga gimana, mau lahiran di puskesmas atau ke klinik aja gitu. Akhirnya rembukan sama keluarga, musyawarah, terus dirujuklah akunya di klinik gitu, klinik yang ada dokter spesialisnya, ada dokter spesialis kandungannya gitu guys. Udahlah, saya mulai hari Kamis malam itu tuh udah masuk di klinik itu, terus sampai malamnya sekitar jam 12 udah diperiksa lagi tuh sama susternya. Ternyata masih juga bukanya masih 1 terus gitu guys. Padahal di situ tuh udah dikasih induksi lagi, saya merasakan induksi, tapi ada perbedaan. Waktu anak pertama diinduksi, saya itu langsung bergejolak di perut saya. Tapi di anak kedua ini udah dikasih induksi sampai 3 kali, itu perut saya nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya saya di situ, mungkinkah obatnya itu mereknya beda atau memang dosisnya itu rendah, saya nggak tahu. Karena bedanya itu sangat jauh sekali gitu guys. Saya merasakan waktu dikasih induksi lahiran anak pertama itu rasanya luar biasa sekali, sakit. Tapi kalau yang anak kedua ini nggak merasakan apa-apa. Padahal saya tuh udah capek naik turun, udah lemes. Saya tuh kalau turun itu kayaknya udah mau pipis terus, minta dianterin, minta dipegang itu ke toilet. Terus sampai hari Jumat malam tidak ada perkembangan apa-apa. Terus suami ini dipanggil sama Bu dokter, dibilangin gini, kalau memang Sabtu dini hari kalau masih bukanya 1, mau bagaimanapun harus dirujuk ke Rembang karena sudah 3 hari masih aja bukanya 1 gitu guys. Terus saya tuh, ya Allah, ini harus operasi kayak gimana? Saya itu udah takut rasanya sesar itu seperti apa. Udahlah, masuklah ke RSUD Rembang ya, udah masuk.
saya tuh rasanya naik mobil terus dipakein kayak tabung-tabung gitu, rasanya kok gini amat ya orang lahiran, ya Allah, ngeri banget kayak gitu rasanya, itu kayak ngeri-ngeri, sudah di dalam hati pikiran itu udah campur aduk rasanya. Saya tuh ngerasanya badannya nggak ngapa-ngapa, tapi kok rasanya kok gini amat sih orang itu. Kalau lihat ibu saya waktu nungguin saya itu udah lemes karena apa, udah lihat saya tuh kok naik turun tapi nggak buka-buka, terus akhirnya operasi udah ditemenin sama mbak saya lagi, karena sama suami ya ke rumah sakit daerah itu. Udah masuk terus diganti baju operasi, kemudian saya masuk di persiapan waktu nyampe di rumah sakitnya sekitar jam 7, terus operasinya sekitar jam 9 langsung masuk operasi gitu guys. Suami tanda tangan minta nggak pakai BPJS sih, saya memang keluarga itu nggak suka sama BPJS, takutnya itu kalau pakai hal-hal kayak gitu-gitu itu takut kadang, mohon maaf ini ya, kadang-kadang kita itu kalau di rumah sakit kalau pakai seperti itu, pakai kis pakai apa, walaupun itu memang anjuran dari pemerintah, tapi kenyataannya itu ya yang namanya pelayanan, kalau bayar sama tidak itu dibedakan gitu guys. Menurut aku pelayanan, saya juga merasakan sendiri waktu lahiran itu, di sebelah saya itu ada ibu-ibu yang menggunakan kis dan lain sebagainya, itu diperlakukan sangat beda sekali. Makanya saya tuh takut, apalagi ini menyangkut nyawa, 2 nyawa gitu. Akhirnya suami saya ambil yang kelas 1 gitu guys, kamarnya bagus, obatnya bagus, langsung dioperasi, masuk langsung dioperasi gitu. Operasi saya dimasukkan di ruangan operasi itu, saya tuh dibukain semuanya tuh pakai khusus baju operasi. Saya tuh ya Allah, gini ya perjuangan kalau mau melahirkan itu. Awas aja ya, nanti saya bilang dalam hati, ini kalau anak berani sama aku nih, wah nanti kamu nggak ngerasakan perjuangan ibu itu bagaimana gitu. Jangan, saya tuh masuk rasanya udah deg-degan, di alat-alat udah, terus dibius gitu guys, dikasih kayak nggak tahu itu obat, disuntik di bagian belakang sebelah sini, tulang ekor, kemudian disuntik lagi di sekitar 3 kali suntik di bagian belakang itu. Terus yang udah terlentang gitu di atas kasur operasi, saya di bagian kaki itu kayak dikasih hand body atau apa itu. Setelah itu di hand body-nya udah dikasihkan dibalurkan di kaki saya itu rasanya kaki saya tuh udah kayak nggak ngerasa apa-apa, katanya dicubit atau di apa udah ngerasa, cuman yang bagian dada ke atas itu dalam keadaan sadar, cuma di bagian sini depan saya itu kan terlentang gitu, dikasih kayak kain biar nggak kelihatan tuh proses operasinya. Saya ditanya tuh sama dokternya, takut mbak ya? Saya senyum-senyum, takut, nggak apa-apa, nanti nggak kerasa kan gitu. Nah waktu operasi berlangsung gitu guys, saya tuh cuma denger kayak srek gitu. Mungkin itu proses waktu menyobek perut saya itu sambil buka-buka bagian rahim gitu. Cuma saya tuh udah enjoy aja, nggak apa-apa sih. Saya waktu operasi gitu rasanya itu kayak badan saya itu di atas permainan trampolin itu guys. Jadi kalau ada yang narik itu rasanya kayak tarikannya di mantul-mantul di atas trampolin. Itu yang aku rasa. Nggak tahu kalau orang lain itu pengalaman yang tidak terlupakan sampai saat ini. Udahlah selesai sekitar jam 10 kurang 10 sama. Ini jadi 2 anak saya itu lahirnya sekitar jam 10 siang sama. Nah udah keluar itu bayinya nangis, gitu. Terus kata dokter dong, aduh bu ini cowok, alhamdulillah ganteng ya bu itu. Sama dokter itu anak saya diciumin lah, soalnya katanya ini cowok tapi kok kayaknya cantik gitu, wajahnya kayak perempuan gitu. Udah selesai semua, selesai sampai jam 10 pas gitu, saya baru dikeluarkan dari ruangan operasi. Setelah itu rasanya badan saya itu dingin sekali guys, dingin banget. Ini efek dari bius operasi tadi gitu. Udah kan sampai lama udah dimasukkan kamar perawatan,
saya masuk di selumutin, saya itu merasa kedinginannya itu enggak bukan kedinginan dari luar, tapi kedinginannya itu di dalam badan saya gitu. Ternyata itu adalah efek yang nanti akan perlahan akan berkurang. Nah, sekitar jam 12 lebih itu efek bius yang dingin tadi mulai menghilang. Selain itu juga darahnya itu masih saja keluar, guys. Masih keluar darah banyak bekas operasi itu, walaupun yang disayat itu perutnya, yang keluar adalah mohon maaf itu alat vital kita gitu keluarnya, seperti menstruasi, cuma lebih banyak. Setelah itu obat biusnya itu hilang. Ini yang saya rasakan itu sampai nangis. Ternyata bekas sayatan itu sangat rasanya sakit sekali, Masya Allah. Mau pola kayak gimana, mau gerak itu sakitnya. Kalau bahasa Jawanya gini ya, kemeng gitu. Kalau bahasa Indonesia nyerinya luar biasa. Tahu nggak sih, kita itu kalau kena PMS sedikit aja itu kita keluar darahnya itu udah sakit banget, guys. Apalagi itu bayangkan di bagian perut yang sayatannya sekitar 15 cm. Masya Allah, luar biasa perjuangannya. Banyak hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini gitu. Semoga, makanya kita jadi anak jangan berani sama ibu kita ya, guys. Ini Masya Allah, pengalaman itu saya setelah mengalami ini rasanya, oh ternyata kayak gini ya. Saya bisa merasakan antara lahiran normal dengan lahiran sesar. Nah itu guys, kisah perjuangan aku melahirkan anak kedua aku dengan proses persalinan sesar. Semoga bermanfaat kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Alfi99. Bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.